Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, setelah sekian lama, akhirnya saya bisa upload video panjang lagi ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas mengenai persiapan SIMAK UI, terutama soal kimia ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai 3 submateri yang mudah dan sering keluar, dan ini wajib kalian bisa ya, untuk persiapan SIMAK UI tahun 2023. Nah, yang pertama itu mengenai stoikiometri senyawa. Stoikiometri senyawa sendiri ini pengerjaannya sangat simpel ya. Nanti biasanya ditanya itu bisa rumus empiris, rumus molekul, atau menghitung persen massa, AR, MR atau massa ya. Kemudian yang kedua itu mengenai menghitung volume gas. Kuncinya ini kita hanya menggunakan satu rumus saja ya, yaitu persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Adapun dalam keadaan STP, RTP, atau pada keadaan P dan T pada membandingkan dua buah gas ya pada P dan T yang sama, penurunannya dari rumus ini ya. Nah, kemudian biasanya yang sering keluar juga yaitu mengenai mencari spesi dalam larutan garam. Jadi saat garam dilarutkan, di situ ada spesi apa saja, apakah senyawa, molekul atau ion dan kationnya ya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai stoikiometri senyawa ya. Ini pengerjaannya sangat simpel sekali ya. Jadi di soal ini terdapat ada senyawa amonium sulfat, kemudian dalam amonium sulfat sendiri di sini katanya ada 19,6 mg nitrogen. Kemudian di sini diketahui informasi air-airnya. Yang ditanya massa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar berapa. Nah, berarti di sini kita akan mencari MR dari massa ya. Nah, kemudian ini tinggal kita bandingkan saja pengerjaannya antara AR atau MR dengan massanya ya. Berarti kan di sini ada informasi AR, MR dan juga massa. Nah, dari soal ini juga bisa kita simpulkan yang diketahui di soal ini. Dalam senyawa amonium sulfat ya, di sini kan ada 2 atom N ya. Berarti kalau kita hitung ARN-nya, satu buah N ini kan memiliki R14. Berarti kalau ada 2 buah N, nilainya sama dengan 28 ya. Nah, kemudian massa N-nya sendiri ada 19,6 mg. Ini informasi dari soal ya. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari MrNH42SO4 ya. Tinggal kita cari, berarti kita hitung 2 ARN tambah 8 ARH, 1 ARS tambah 4 ARO ya. Nah, kemudian ini kita dapat MR-nya ini 132. Nah, yang ditanyakannya massa NH42SO4. Berarti ini cara mengerjakannya tinggal kita bandingkan saja AR atau MR dengan massanya. Ini simpel sekali ya. Nah, kalau di soal juga kadang-kadang diketahui persen massa. Berarti kita tinggal bandingkan persen massa dengan AR, MR, bisa juga persen massa dengan massa. Nah, untuk nitrogen sendiri, dia kan memiliki AR-nya atau di sini karena ada 2 nitrogen ya, kita sebut MR-nya 28 dengan massa 19,6 mg. Berarti kalau AR atau MR-nya 28 dapat massanya 19,6. Berarti kalau dia memiliki MR-nya 132, massanya berapa? Pertanyaan seperti ini ya. Tinggal kita kali silang saja. Nah, didapat jawabannya 92,4 mg. Berarti kalau kita konversi ke gram, ini tinggal kita bagi 1000 ya. Berarti kita dapat 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Berarti jawabannya yang B. Nah, soal berikutnya mengenai persamaan gas ideal ya. Di sini dia menampilkan dalam bentuk grafik. Berarti kalau kita perhatikan ya, di sumbu I ini dia
menampilkan untuk 1/N. Berarti ini untuk 1 per mol zat ya. Sedangkan untuk sumbu X itu dia suhu ya. Seperti kita ketahui kalau dalam diagram XY ini, kalau dia makin ke atas berarti nilainya makin gede ya, nilai 1/N-nya. Kalau makin ke kanan berarti makin besar untuk suhunya ya. Nah, dari sini kalau ada gas-gas dalam kimia untuk tingkat SMA itu pasti rumusnya cuma satu, yaitu rumus persamaan gas ideal ya. VV sama dengan nRT ya. Atau rumus ini bisa kita sedikit modif nih, menjadi PV sama dengan R kali T per 1/N. Ini kan sama aja ya. Kalau 1/N ini kita naikkan ke atas sama dengan VV nRT juga. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena diketahui dalam grafik ini ada nilai 1/N ya. Nah, kemudian R dan P ini bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena di sini kan dia menyebutkan pengukuran untuk tekanan gas yang sama. Berarti bisa kita coret ya. Dan nilai R juga itu suatu tetapan. Nilainya 0,082 ya. Bisa kita coret juga ya. Berarti di sini kan kita bisa simpulkan bahwa P sama dan R suatu tetapan. Bisa dihilangkan pada persamaan. Sehingga kita punya persamaannya jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita membandingkan seperti ini, kita kan misalkan pengen nilai volume ininya gede. Berarti kalau pengen nilai volume gede, T ini kan sebagai pembilang. Berarti T sendiri harus nilainya gede ya. Nah, kalau T nilainya pengen gede, berarti nilainya itu harus makin ke kanan grafiknya. Berarti kalau dia makin ke kanan, nilai T-nya makin gede ya. Kemudian 1/N ini kan dia penyebut. Berarti kalau pengen nilai volumenya gede, ini nilai 1/N itu harus makin ke kecil ya. Kalau pengen makin kecil, dia itu harus makin ke bawah. Berarti di sini bisa kita simpulkan kalau yang paling besar ini kita cari yang paling kanan, suhunya yang paling besar ya. Dan paling bawah. Kenapa yang paling bawah? Karena nilai 1/N-nya itu yang paling kecil ya. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan, volume yang paling besar itu yang paling kanan dan juga paling bawah, yaitu yang volume ketiga ya, disusul volume kedua, kemudian yang terakhir volume yang pertama ya. Berarti jawabannya yang D. Nah, untuk soal berikutnya, ini masih mengenai persamaan gas ideal ya, yang menghitung volume. Nah, di sini menghitung volumenya itu volume gas ya. Pokoknya dalam kimia, kalau ada disuruh menghitung volume gas, pasti rumusnya cuma satu, yaitu menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT ya. Nah, pada soal ini, di sini dikasih tahu informasi bahwa dalam suatu wadah berbentuk bola ya, di sini terdapat katanya volumenya 5 liter, kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Nah, suhu 25 derajat Celcius ini kita konversi dulu ke dalam Kelvin ya, karena biasanya perhitungan gas itu menggunakan suhunya Kelvin ya. Berarti tinggal derajat Celciusnya ditambah 273 ya. Kemudian di sini ada berisi amonia sebesar 25,5 gram. Kemudian ada metana atau CH4 nilai 40 gram ya masanya. Nah, dari sini untuk menghitung volume gas campuran, kita cukup menghitung mol dari masing-masing zat dan molnya bisa kita jumlahkan. Berarti di sini kita cari dulu mol dari NH3 menggunakan massa dibagi MR ya, karena diketahui massa. Berarti 25,5 dibagi 17, ini hasilnya 1,5 mol ya. Nah, kemudian CH4 sendiri masanya 40 gram. Ini molnya berarti kita massa pakai mencari molnya pakai massa dibagi MR lagi ya. Berarti 40 dibagi 16 hasilnya 2,5 mol ya. Nah, kemudian mol campurannya kita
gabungkan ya, berarti 1,5 ditambah 2,5 hasilnya 4 mol. Berarti di sini total mol gasnya ada 4 mol. Nah, kemudian tinggal kita gunakan persamaan gas ideal ya. Nah, menggunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana tekanannya akan ditanya, volumenya itu 5 liter ya. Kemudian molnya ini 4 mol ya dari pencampuran gas-gas pengisinya ya. Apapun zatnya, nanti untuk menghitung volume gas campurannya itu tinggal kalian jumlahkan molnya saja. Kemudian R-nya ini suatu tetapan, nilainya 0,082. Ini bisa kalian hafalin ya, atau di soal biasa informasinya dikasih tahu. T-nya dalam Kelvin ya. Nah, ini kita kalikan hasilnya 97,744. Kemudian tinggal kita bagi 5. Hasilnya ini jadinya 19,549 atau jawabannya yang E. Atau kalau misalkan kalian bingung, Kak, ini angkanya ribet nih kalau ngaliin seperti ini. Gimana caranya? Nah, triknya bisa kalian juga hitung kasar ya. Misalkan ini kan kita dapat P5 sama dengan 4. Nah, hasil perkalian ini kita ingat nih, kalau pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer itu kan disebut keadaan RTP. Ini kan disebut keadaan RTP ya. Ini kan nilainya 24,4 ya. Nah, kalian tinggal ngitung kasar aja. Di sini kan marginnya angkanya jauh-jauh ya. Anggap aja misalkan ini nilainya 25 nih. Kita anggap kalau misalkan ini nilainya 25. Nah, 25 kalau kita bagi 5, ini kan hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 4, ini kan hasilnya sama dengan 20 ya. Nah, nilai yang mendekati 20 yang mana? Berarti jawabannya yang E. Kenapa ini nilai yang lebih besar? Karena kan kita ini nilainya dinaikin ke atas ya. Otomatis hasilnya kamu akan jadi jauh lebih besar dari nilai aslinya. Berarti jawabannya tetap yang E ya. Itu trik kalau kalian misalkan akan menghitung. Ini kan tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi jawaban untuk soal ini yang E ya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya mengenai spesi pada larutan garam. Nah, di sini basic yang harus kalian tahu, ini harus hal yang harus kalian perhatikan ya, bahwa semua garam yang larut, kalau misalkan ada garam wujudnya aki, pasti dia itu akan terionisasi sempurna ya. Nah, kemudian kalau dia garamnya berasal dari sisa asam lemah atau basa lemah, dia itu akan mengalami reaksi hidrolisis ya. Nah, kemudian kalian harus hafal mana saja asam kuat dan mana saja basa kuat ya. Kenapa disarankan menghafalkan asam kuat dan basa kuat? Kalian dulu kan pas di sekolah juga ditekanin sama gurunya hafalin yang ini ya. Karena sebenarnya jumlah asam lemah dan basa lemah itu jauh lebih banyak. Makanya kita hafalkan yang kuat. Kalau dia nggak ada di list yang kuat, berarti itu termasuk yang lemah ya. Nah, kemudian KCN ini kan garam, larutan garam ya. Dari mana taunya? Ini kan ada larutan KCN. Karena dia merupakan garam, pasti akan terionisasi sempurna. Nah, maksud terionisasi sempurna itu apa? Jadi semua KCN-nya ini akan berubah menjadi K plus dan CN- ya. Berarti di sini KCN-nya ini udah nggak ada, semuanya berubah menjadi K plus dan CN-. Nah, kemudian si K plus ini kan dia itu larut dalam air, otomatis ketemu dengan air ya. Dia ini tidak akan mengalami reaksi hidrolisis. Artinya si K plus ini tetap utuh, berarti di larutan tersebut terdapat ion K plus ya. Kemudian si CN- sendiri dia itu akan mengalami reaksi hidrolisis. Karena CN- kan berasal dari sisa asam lemah. Sehingga dia akan berubah menjadi HCN plus OH-.
Nah, karena dia mengalami hidrolisis, berarti semua spesies ini ada di dalam larutan ya, karena dia reaksi kesetimbangan. Berarti CN- tetap ada, HCN ada, OH- ada. Kalau air tentu saja ada ya. Nah, yang membedakannya jumlah dari spesies ini ya. Kalau kan ini kan pertanyaan ada atau tidak. Semuanya dia ada secara teori ya. Nah, kalau dia reaksinya satu arah, misalkan KCN dia mengalami reaksi satu arah mengalami terionisasi, berarti semuanya berubah menjadi K+ dan CN- ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan dalam larutan tersebut ion K+ ada. Nah, kemudian ion CN- ada karena dia kan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis itu reaksi kesetimbangan, berarti ion CN-nya tetap ada ya. Tidak semuanya berubah menjadi HCN dan OH-. Kemudian molekul HCN juga ada dari reaksi hidrolisisnya. Nah, sedangkan senyawa KCN ini tidak ada karena KCN ini garam ketika dia larut dalam air, atau garam ini kan mudah larut dalam air, dia terionisasi sempurna berubah menjadi K+ dan CN-. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, demikian untuk video kali ini. Tolong bantu supaya channel ini semakin berkembang ya dengan cara like, share, and subscribe ya.